Satu dari 9 kru topi jerami akan mengkhianati Luffy di One Piece, siapakah dia? Jika diperhatikan secara detail sejak awal cerita One Piece, Luffy memang selalu menghampiri ke tempat asal para calon kru topi jerami tinggal. Hal tersebut dilakukannya agar kelompok bajak laut topi jerami semakin kuat dan bisa bersaing dengan kekuatan besar lainnya di dunia One Piece. Namun dari sejumlah kru topi jerami yang telah berjumlah 9 orang, dipercaya bahwa akan ada satu orang yang berkhianat. Berikut pembahasan One Piece mengenai salah satu kru topi jerami yang besar kemungkinannya untuk mengkhianati Luffy dan para nakama lainnya. Konsep pengkhianatan memang telah dimunculkan berkali-kali oleh Oda sepanjang cerita. Lantas siapakah kira-kira kru topi jerami yang memiliki kemungkinan terbesar untuk mengkhianati Luffy? Simak penjelasannya. Nyawa Nami telah diselamatkan Luffy dari jeratan Arlong di desa Gosa, tempat tinggalnya. Sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk Nami berkhianat karena berbicara soal harta, kru topi jerami rasanya kini telah memiliki kekayaan yang sangat tinggi. Kemudian Franky yang direkrut Luffy dari Water 7 diketahui telah mengetahui blueprint senjata kuno Pluton. Dia tidak mungkin mengkhianatinya karena Luffy telah menyelamatkan rekan Franky dari kematian sehingga dia berutang budi kepada sang kapten topi jerami. Lalu untuk Chopper yang direkrut dari Pulau Bloom pun tidak mungkin mengkhianati Luffy. Karena Chopper tidak punya tempat untuk pergi lagi, bahkan dia sampai dirundung oleh spesiesnya sendiri dan disebut monster oleh manusia. Luffy adalah sosok yang membantunya mendapatkan keyakinan bahwa dia bukanlah monster dan membuat Chopper mendapatkan berbagai teman baru. Sehingga tidak ada alasan untuk Chopper mengkhianati Luffy. Sementara untuk Sanji, dia juga tak mungkin mengkhianati Luffy karena dia selalu melindungi Luffy hingga detik ini seperti Zoro. Bahkan di arc Whole Cake Island Zoro sebenarnya ingin melindungi Luffy dan kru topi jerami tanpa diketahuinya sehingga dia pun menyerahkan diri ke Germa 66. Zoro pun pernah berjanji ke ayah angkatnya Zed bahwa dia tidak akan membiarkan Luffy dan topi jerami terluka. Kemudian Brook pun tidak mungkin menjadi pengkhianat karena dia memiliki Labon juga. Lalu untuk Zoro tidak perlu diragukan lagi, semua orang tahu betapa setianya sang pendekar pedang topi jerami itu. Bahkan dia rela mati agar Luffy tidak merasa kesakitan lagi saat di arc Thriller Bark. Pada saat itu Kuma membuat kesepakatan bahwa luka yang diderita Luffy akan dipindahkan ke tubuh Zoro agar pertarungan berakhir. Zoro tanpa berpikir dua kali langsung menyetujui kesepakatan itu padahal Kuma telah mengatakan bahwa hal itu dapat mengancam nyawanya. Sehingga kemungkinannya 0% bagi Zoro untuk mengkhianati kaptennya, Luffy. Kemudian untuk Jinbei pun tidak mungkin karena dia telah menyelamatkan Luffy dari Akainu. Jika tidak ada Jinbei saat di Marineford bisa dipastikan Luffy saat ini sudah tewas. Jinbei juga telah membantu topi jerami dalam berbagai hal, bahkan dia hampir tewas di hadapan Big Mom hanya karena dia ingin bergabung dengan kelompok bajak laut Luffy. Kemudian untuk Usopp, meskipun dia seorang pembohong dan penakut, Luffy telah membuat Usopp menjadi karakter pemberani. Dia pun tidak memiliki latar belakang yang mencurigakan sehingga kecil kemungkinan bagi dia untuk mengkhianati topi jerami. Sehingga yang tersisa adalah Nico Robin yang sama sekali tidak dikenal pada saat itu dan tiba-tiba bergabung ke topi jerami tanpa sebab dan entah dari mana. Robin sejak awal dipercaya telah mengetahui tentang rahasia buah iblis Luffy. Dia juga seolah-olah membuat Luffy berpikir bahwa jasanya akan diperlukan di bajak laut topi jerami. Bahkan Robin pun tidak memiliki tempat di kota asalnya dan Luffy tidak pernah menghampiri dan merekrutnya seperti para member topi jerami lainnya. Sehingga sangat wajar jika Robin merupakan kru topi jerami yang paling dicurigai para fans One Piece. Demikian pembahasan kru topi jerami yang memiliki kemungkinan terbesar untuk mengkhianati Luffy.